Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Bertemu kembali sahabat Quran berada. Sudah menunggukah? Sudah sekali bertemu ya hari ini ya. Katanya mau ngapain lagi, mau ngapain lagi? Kan seneng banget atuh, seneng banget, Masya Allah. Itu Allah bener-bener lagi baik banget, Masya Allah. Allah mah tiap hari juga baik ya. Saya gak tahu Allah ngasih banyak baikan gitu, dengan banyak keberkahan. Gak tahu ya, semenjak di tanggal 19 kemarin itu Masya Allah, saudara baru, keluarga baru yang ikhtiar dalam pendidikan gitu ya, yang menjadi kekasih Allah gitu. Karena wali Allah yang satu-satunya di bumi adalah ahli Quran, penghafal Quran ya. Nah, dan saya hari ini saya akan memberikan tips dari para subscriber yang memang banyak bertanya. Mohon maaf lahir batin jika pertanyaan-pertanyaan yang mengenai memang jawabannya tuh panjang sekali, saya nggak bisa jawab di kolom komentar, dan insya Allah saya akan jawab juga. Nah, kali ini saya akan memberikan tips bagi teman-teman yang bertanya, Kak bagaimana ya gitu ya, bagaimanakah cara mengajarkan membedakan gitu ya huruf-huruf yang berbeda gitu, huruf-huruf untuk anak usia balita, anak-anak gitu ya, minimal anak-anak gitu ya. Jadi kalau anak-anak di sini di bawah 7 tahun, artinya sebelum SD gitu, atau anak-anak deh 9 tahun gitu ya. Bagaimana ya Kak ya cara membedakannya atau solusinya bagaimana nih? Nah, sahabat Quran pun berada yang semoga Allah selalu muliakan gitu ya. Bagaimana cara membedakan? Kan kita tahu biasanya yang paling susah adalah membedakan huruf al-itbaq, di antaranya to dan lo gitu ya. Kemudian tadi so dan bo gitu. Nah, yang paling membedakan ini yang lo sama bo gitu ya. Nah, solusinya mungkin mereka juga belum sempurna gitu ya. Kalau saya bilangnya mungkinnya karena biologi belum lulus gitu ya, itu morfologi mulut atau cuma kesempurnaan mulut gitu ya. Pokoknya anak-anak usia itu kan masih dalam tahap perkembangan gitu ya, dalam tahap penyempurnaan mulutnya. Jadi kan rongga mulutnya belum sempurna, pangkal dan semuanya belum sempurna. Jadi kita juga nggak bisa gitu ya. Dan anak-anak saya pernah bilang seperti di video tasin saya bahwa anak-anak tuh cukup meniru ya. Jadi kita juga nggak harus lidahnya gerahamnya nggak usah gitu, ujung pangkal nggak usah. Tapi gimana caranya ya Kak? Contoh membedakan antara do bo gitu ya, setelah so, nah itu kan bo, beda dengan lo gitu. Ya udah gitu, biasanya teman-teman yang memang anak-anak gitu ya, itu yang do de do o do gitu. Dan biasanya untuk yang lo setelah bo lo gitu ya, itu ya ada z-nya zo. Gimana caranya ya ujung lidahnya bermain gitu ya. Nah, nih sayang nih lidah gitu ya. Kadang mereka juga nggak paham gitu kalau balita, apalagi balita. Tapi kalau biasanya usia 7 tahun ke atas sampai 9 tahun itu bisa ngerti. Nih ujung, ini lidah, di sini, ini gigi gitu. Tapi makanya kita lebih ke meniru atau lebih ke menirukan gitu. Zo ada z-nya, zo. Nah, terus kalau mamanya do ya do jelas. Gitu aja nak, sekali lagi. Oke, dimirip-miripin oh ya. Oke, segitu aja ya nak ya. Do. Oke, lagi gitu. Jadi ya do gitu buat mereka. Tapi tetap mengajarkan nih anak dengan sesuai dengan riwayat, sesuai dengan sanad Rasulullah, maksudnya benar-benar dengan yang baik dan benar. Ya udah, bo. Nanti keluarnya mereka, yang penting keluar mereka itu adalah beda antara bo dengan lo. Oke, nah, ya betul begitu. Kemudian so gitu ya. Biasanya kan kalau kalau sya ya kita aja nih, sya lagi ya. Lagi sekarang kalau sya-nya yang lagi mana? Kan kalau belum sya-nya belum besar tuh, masih sa. Ini lihat dengar lagi ya, sya lagi angkat lagi mana bibirnya sayang. Nah, lihat Bu Tia, lihat. Jadi kita semangat juga, kemudian berteliti juga. Nah, jadi sya lama-lama dia bisa gitu. Jadi terletak di sini adalah gurunya bosan enggak gitu untuk terus memperbaiki lagi, karena beberapa yang datang ke Quranis Kekunian di kelas reguler itu usianya udah besar sebenarnya, udah 10 tahun dan sebagainya. Dan anak saya sendiri gitu. Jadi dia di kelas IT gitu, tapi A-nya kalau kitanya nggak ngingetin terus gitu, itu udahlah segitu lumayan, nggak bisa gitu. Tapi ayo nak sekali lagi ingetin lagi nggak apa-apa gitu. Jadi
terus kita ingetin lagi, kalau anak-anak yang udah usia SD terus ingetin lagi gitu dengan so gitu ya, so dan sa dan sya. Kalau so udah tinggal so asal mereka jangan so nggak usah dah, nggak ada bermain di apa di bibir, nggak usah dimonyong-monyongin juga dah, nggak ada gitu ya. Yang monyong mah udah cuma awak aja tuh udah monyong, nah juga rahang tebal, rahang tipis, jadi nggak ada so nggak usah. Nah kamu tuh udah cantik jadi tiba-tiba jadi jelek kalau bertemu dengan so. Jadi so aja, so sayang ya, asal jangan shock. No. Biasa ikut di dibimbing lagi. So udah gitu aja. So kamu mau ngomong apa bakso gimana? Ya udah tinggal so ya, daripada shock gitu ya. Nah kemudian yang membedakan dengan sa sebenarnya saya sudah pernah berikan juga ke sahabat Quran bagaimana penyebutan huruf sa itu kan di ujung lidah mengarah gigi atas atau ujung lidah mengarah ke ujung gigi atas. Kan tidak ada gigi tuh ya, karena kalau gigi kan bertemu dengan gigi atas gigi bawah, tidak ada pertemuan gigi atas gigi bawah kan. Nah tapi untuk anak-anak mereka tidak paham, mereka pasti ngegigit. Yang penting keluarnya bunyi mereka tuh sama, keluar bunyi itu mereka tuh sama gitu. Jadi jangan kita yang pusing ini pusing itu, karena mereka belum sempurna. Kata saya juga, tata letak mereka belum sempurna, mereka masih dalam pertumbuhan gitu. Yang penting setiap perkembangan mereka kita terus jaga, terus kawal gitu. Nanti lama-lama mereka akan terbiasa dengan mana yang baik dan benar. Nah kemudian nih tasin untuk usia anak SD seperti menahan suara, kemudian mendengungkan dan sebagainya itu, dan memanjangkan dan sebagainya, itu kita harus lebih lagi panjang, bukan memanjangkan, maksudnya bukan tidak sesuai. Ada contoh nih, ada beberapa guna inna, kita udah benar 2 harokat, tapi kan anak-anak kan pertama tergesa-gesa ya, anaknya tipikal anak tuh tergesa-gesa, buru-buru, pengen main cepat dan kayak gitu. Kita mencocoknya itu rada lama gitu. Kitanya rada santai biar anak yang kitanya rada panjang mereka akan pas. Kalau kita nyari pasin 2 tahun, mereka akan cepat. Jadi harus lebih dipanjangin lagi gitu. Nanti mereka lama-lama ngajinya bener ketukannya. Karena banyak sekali pengumuman kalau kita ngajar sesuai ketukannya, kita 2 harokat gitu ya. Mereka akan 1 harokat. Kitanya dua ayunan, mereka cepat karena mereka tergesa-gesa. Buna, tuna, suna. Nah, itu mah belum 2 harokat, itu mana? Jadi kita harus lebih santai lagi. Jadi kalau kita mencotokkan kepada mereka, kita harus mengetahui mereka anaknya coba cepat, tergesa-gesa, pokoknya pengennya cepat selesai ngajinya gitu ya. Karena beberapa kali juga kalau kita manjangin 5 harokat, mereka cepat banget. Muflihun, kan itu bukan 5 harokat, itu bukan 4. Jadi kita muflihun. Nah jadi harus diingatkan kembali memang anak-anaknya agar terbiasa sebenarnya, karena mereka bisa itu karena juga terbiasa gitu. Mereka bisa awalnya bisa dan sebagainya bisa, coba sekarang ya kan berburu lupa, tapi itulah guru gitu ya. Blind spotnya mereka tuh ada di kita, jadi kita tahu. Nah sekali lagi gitu. Nanti lama mereka terbiasa gitu, karena beberapa yang sudah kelas 6 aja nih di madali sukun itu kelas 4 ke atas gitu, pas 4, 5, 6 itu kan madali sukunnya cepet banget. Itu kan seperti kayak matobi alamin kan, itu kan cepet banget, nggak ada yang 2 harokat madali sukunnya atuh gitu. Jadi diingetin lagi. Nah sekali lagi kalau mau bener boleh nanti pindah buku kan biar cepet kan, pindah bukunya kan pengen cepet kan. Iya itu, jadi diingetin terus biar terbiasa. Nanti mereka terbiasa juga ngerasa itu lama membosankan, karena kan udah di habitnya seperti itu. Kita ajarin mereka kebiasaan. Nah jadi ngajarin huruf-huruf yang susah, yang tadi udah di hurufnya saja, yang tanya bo jadi lo. Nah yang satu bo tuh yang setelah so bo tuh, yang satu bo mereka akan bunyi do, yang satu kita lo mereka jadi zo ya, bunyinya yang penting berbeda. Itu buat balita ya. Kemudian yang tadinya sa dan sya, so dan sa, so. Nah itu dari bunyinya. Kemudian cara mengajarkan mereka tentang ayunan dan juga guna, kita harus melebihkan gitu, karena mereka suka cepat-cepat. Jadi yang tadinya inna, jadi kita lebih inna, karena mereka pasti inna kan, seperti jadi inna.
diingetin lagi. Kalaupun mereka cepat-cepat kita ngajarin benar juga nggak apa-apa lah ya, memang kita harus ngajarin benar dan sesuai dengan ilmunya atau kumahanya, makanya kita lebih ke mengingatkan. Itu sahabat kalian pemberada yang bagaimana cara membedakan huruf dan sebagainya, itu dia ya, kita harus lebih ke peka. Yang penting cara mendengarkan. Jadi jangan pusing-pusing sepatu huruf kumaha enggak ada anak kecil anak enggak eta teleukeunaan datang ngatos gitunya. Sepokona mah eta gitu. Harus sering menirukan gitunya, harus sering menirukan gitu ya. Ya, itu sahabat kalian berada semakin panas. Alhamdulillah sekarang sehat walafiat, semoga teman-teman juga sehat ya. Kita tutup saja dulu untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.